kalian bahkan nanti nggak ada grup sama sekali gitu viewer gitu. Nggak maksudnya konten yang kalian buat dari perjauh improvisasi itu kenapa yang di XL ya kemarin itu interview itu berdasarkan salah juga dari person saya kirim ke panitia baik itu lembar diminta kayak saya nih mereka kira-kira orang yang ikut gitu. Beberapa orang terus mereka sama kita gitu dan itu dan memang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sampai dari tahap 1 ya dari pendaftaran administrasi, terus tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat yang presentasi dan juga interview itu oleh ini kalau sebenarnya lihat dari latar belakang organisasi aku udah tahu jawab apa gitu. Terus misalnya ketika mendapatkan achievement, kira-kira gimana sih cara kalian untuk reach ketika kalian itu menang itu gimana, dan perasaan kalian menang itu gimana sih? Kan ada pertanyaan seperti itu. Kalian juga bisa bilang gitu, itulah pertanyaan yang mungkin akan timbul di dalam CV kalian. Itu banyak orang gitu ya, jadi ketika kalian seperti bohong gitu ya, itu akan lihat dari mukanya orang yang ngarang, dari orang-orang yang sering melakukan interview. Saya bilang bagusnya dari gini loh, jangan kayak duduk itu nggak lagi yang kayaknya gregetan banget, kursinya terlalu tinggi gitu. Pastikan kalian tuh sopan. Ini karena kita di online ya, sebenarnya ada attitude-nya dan ketika di interview gitu. Dan mungkin lebih gampangnya ketika masuk ruangan ya. Ketika kalian masuk ruangan, pastikan kalian mengetuk 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau misalnya memang dalam tergantung culture, nah kalian harus menunggu jawaban dari mereka, misalnya masuk gitu. Ataupun kalau misalnya memang sifat culture dari tempat yang akan kalian datang itu nggak mengatakan masuk gitu, ya udah nanti kalian masuk aja gitu. Tapi biasanya interview pasti cukup dipersilahkan dulu baru boleh masuk. Nanti kalian bisa kali kalian ke depan, badan kalian ke depan ini misalnya dari belakang, jadi badan kita tetap di depan, nutup. Nah gitu. Gimana ya praktekannya, susah nih. Pokoknya nanti ini pintu kan, pintu ini gagangnya kalian buka, kalian udah masuk, pastikan badan kalian tetap sama interview kalian di depan, dan kalian tutup dengan tangan belakang kalian, tangan belakang kalian. Jadi posisi pintu itu udah terus diucapkan salam, ini ya sopan dan terdidik di nomor 6, ucapkan salam, misalnya assalamualaikum, good morning, misalnya kalian udah tahu nih interviewer kalian itu namanya misalnya Fahri. Kalau saya kemarin Fahri ya namanya.
good morning Fahri, gitu. Ya good morning, gitu. Terus nanti kalian setelah mengucapkan salam itu persilahkan lagi, kamu duduk. Kalau saya di Excel kemarin berdiri ya presentasinya. Jadi kayak Miss Indonesia dikasih pertanyaan, terus kita saya udah persiapan nih, saya udah persiapan Jogja apa yang terkenal. Oh ya, luar biasa etnis Jawa ya gitu. Ya biasa, maksudnya apa sih tambahan sejarah gitu kan. Silakan 2 minutes gitu kan. Jadi saya dapat soal nih, soal. Jadi saya sampaikan gitu ya. Kayak misi Indonesia banget. Saya selalu bilang itu kayak misi banget ya. Kalau wawancara itu ditanya what the question gitu kan. Dia nanya kamu dapat pertanyaan gimana gitu kan. Terus saya jawab aja the best place in Jogja, apa tempat terbaik di Jogja gitu. Terus katanya kamu udah pernah nggak ke Jogja gitu. Terus saya bilang belum pernah sama sekali, saya bilang gitu. Terus kamu familiar nggak dengan Jogja? Katanya enggak. Oke, yaudah kamu bisa jelaskan tentang Medan. Dan di saat itu juga saya harus mengganti Medan. Dan alhamdulillahnya selamatnya saya ya, di Medan apa-apa aja sih yang bagus gitu. Jadi kita 2 menit presentasi tanpa tahu teknik presentasi itu seperti apa, yang banyak ternyata di Excel itu pola pikir, critical analysis itu ada banyak banget. Yaudah kita seadanya mahasiswa biar kurang gitu ya. Tadi saya juga ada nih, karena saya adalah orang paling terakhir kemarin di Excel yang ikut wawancarain seperti itu. Itu benar-benar kita udah kita semua udah pada siap, kita menang kejujuran CV gitu ya. Karena kan dilihat ya kenapa sih dia nanya kira-kira terus gimana kamu reach pencapaian kamu gitu. Beberapa orang ada yang nangis, saya udah nggak sanggup nangis lagi udah. Ya tadi aku jawab gini, ini seperti itu. Jadi kita fokus lagi udah sama si itu gimana gitu. Dan kakaknya agak hancur lah seperti itu. Tapi mungkin dengan interviewer saya bilang dominan untuk menjadi bukan mengapa karena suatu kota di mana administrasi kami sangat rumit. Bahkan saya di Bohoro nih ya tinggalnya. Saya untuk buat SIM saya harus ke Stabat, bayangkan. Terus kita ke Stabat lagi ke pusat ibu kota kabupaten seperti itu. Sedangkan jarak sih, kondisi jalan yang harus saya ingin untuk menjadi bupati di Langkat. Dan saya bilang juga saya ingin melakukan pemekaran gitu, memisahkan Langkat ini, Langkat dan Langkat Hilir ya.
ada yang hidup mic-nya tuh. Nah, jadi ketika evaluasi mereka batch ya di batch 5 dia nanya Lala, what do you think about Ila saya ya, what do you think about Ila, terus dia bilang, oh Ila itu pengen jadi bupati, mungkin bisa bisa catch kira-kira, oh ternyata misalnya nih, siapa aja nama kalian nih, ternyata si Azmi itu pengen jadi presiden gitu, ataupun si Adinda ingin jadi, masalah kalian jelaskan aja gitu, tapi itu bisa tidak masalah saat interview seperti itu, bahkan kalian views kalian dan kalian percaya diri, orang-orang di luar sana terutama orang-orang yang ingin diinterview itu bisa gitu, karena orang kadang masuk interview aja pun udah udah deg-degan ya, oh ini udah habis ya teman-teman, ini ada 10:41, kita jelasin besok ada kelas saya juga bersama adik-adik yang akan ikut tahap 2. Jadi kemarin itu sudah pengumuman ya di Excel, jadi selanjutnya nanti tanggal 15 juga intinya. Oke, oke Maulana, boleh di research juga beasiswa kalian. Oke Asmi, Asmi masih ada slide-nya ternyata. Next deh. Oke, kalian juga bisa ngomongin kakak ya, boleh juga kalian misalnya itu ada nomor HP saya, username itu sama dengan nama IG, jadi nanti kalian konten dari presentasi kakak harap kalian semua sudah prepare ya, terutama tadi kakak sudah menjelaskan untuk bagian paragraf itu commonly-nya ya, maksudnya untuk beasiswa itu seperti kalian juga bukan hanya kekuatan seseorang itu dari doa, dan juga yakinkan diri kalian kalau kalian bisa buat ini. Oke, Azmi. Baik, terima kasih. Jadi lebih terbuka gitu wawasannya kan. Apalagi tadi ada ketawa. Dia dapat visual penting ketika mencontohkan. Iya, ada nih, mau Boleh kameranya dan mikrofon. Dalam interview saya. Oke, di sini mungkin saya akan dalam persiapan itu kita harus deep sesuai ikatan Kak Nila, kita harus research mengenai program tersebut, dan kita memberikan awal
kita ikuti di situ kita bisa belajar kulturalnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tahap interview. Dari tahap interview itu, nah itu yang kita perhatikan seperti fisik kita, kebugaran kita, pakaian kita, dan melatih gaya bahasa kita terhadap interview. Baru saat interview juga postur duduk, membuka pintu semuanya, dan hal yang kecil itu harus kita perhatikan karena detail itu berharga di mata interview itu kan. Bagaimana kita eye catching-nya dengan interview. Nah, yang terakhir tuh pasca interview. Nah, dari pasca ini bisa kita dapat yang lainnya, baru keluar dengan percaya diri. Terima kasih, Kak. Rajin nih ikut kegiatan di Excel. Makasih ya Maulana. Oke, mencontohkan gitu langsung untuk interviewnya gitu. Oh, pas interviewnya. Boleh sih, Kak. Berarti nanya jawab interview gitu ya, Kak? Atau pengalaman? Gini aja deh, coba kasih pertanyaan ya Maulana HR Leaders. Alasan yang ada di Executor Leader itu global thinking, leading change, dan innovation belajar bagaimana saya berkomunikasi yang baik dan benar dengan masa depan saya, yang mana saya akan dengan berbagai macam engage. Yang kedua adalah managing keadaan Anda. Khususnya ini terjadi saat pandemi ini. Nah, ini kan sangat erat berkaitannya kita managing change. Bagaimana kita mengolah daya pikir kita dalam ketertiban. Bayangkan saja, pandemi ini tidak ada orang sama sekali pun memikirkannya. Malah 20 tahun pun tidak terbayangkan ada pandemi seperti ini. Atau UTH itu yang saya cari dari managing change. Nah, selanjutnya adalah entrepreneur innovation. Nah, kalau dari sini kita bukan hanya sekedar membuka usaha saja, tapi dibangun mental kita bagaimana kita tidak arogan ketika mendapat atau hal dalam Maulana sedikit ya Maulana. Maulana ini thinking dari Excel Future Leaders juga ya, itu bagus. Kalau udah dapat pemaparan dari Excel Level Awardee, kira-kira gimana sih effective communication, managing change, terus entrepreneurship and innovation ya. Nah, di sini udah bagus untuk informasinya gitu, itu jelas juga. Tetapi mungkin beberapa hal yang harus Maulana perhatikan. Yang pertama itu mungkin kalian akan mendapatkan interviewnya secara online. Pastikan kalian tuh, saya pun belum beri contoh yang baik banget ya, karena di sini sebenarnya nggak baik-baik banget. Jadi di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan saya ini ada sofa, di sebelah kiri saya ada pintu ya gitu. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kalian dapat milih background yang bagus belakangnya. Bahkan untuk backgroundnya Maulana itu bisa lihat tuh ada siapa tuh di belakang tuh, ada kaki coba.
Itu bener, it's no-no ya teman-teman, big no-no gitu. Terus ada baju, ada TV. Bayangkan ketika kalian interview online, terus interviewer kalian lihat, apa itu yang di belakang? Apa itu? Ada kardus lagi, ada kotak apa, semuanya ada macam gitu. Pastikan kalian milih background itu yang tidak mengandung kata juga ya. Jadi tidak membuat fokus interviewer kalian tuh bingung gitu mau melihat kemana. Kalau ini kan kalian bisa lihat wajah saya gitu, dan paling hanya dua icon di belakang saya gitu. Pastikan untuk yang lebih better itu lagi adalah ketika kalian punya layar di seperti ini aja, backgroundnya seperti ini aja, seperti itu. Lalu udah bagus ya, boleh Salma. Udah gitu lebih bagus ya ketika memang kalian pakai mic itu, mungkin kalian ingin memperjelas ya apa yang mau kalian bilang seperti ini, gitu. Nanti kalau bisa ketika kalian interview online itu agak didekatkan di sini aja gitu. Nggak usah terlalu digini-gini, kita tahu kamu mau ngomong gitu loh, tapi nggak usah terlalu diginiin banget gitu, itu mengganggu gitu. Lalu untuk Maulana sendiri, mungkin karena udah terlalu biasa ngomongnya, biasanya untuk orang yang terlalu biasa bakal lebih santai ngomongnya. Ini cepet banget ngomongnya ya, nge-rap dia. Tadi bayangkan ada berapa orang gini. Maksudnya kamu bisa coba ketika itu udah nyampe di otak kamu gitu ya. Aku akan bilang apa selanjutnya. Coba untuk tadi buat intonasi suara tadi, mainkan intonasi kalian gitu loh. Penting artikulasi juga, karena kalau cepat itu kan terkadang membuat apa sih yang dibilangnya tadi kok lupa ya gitu ya. Itu juga bisa kalian apain. Dan juga tadi keep smiling, senyum. Ini saya tahu nih Maulana nih benar-benar mau apa sih ya, gigih gitu ya, tetapi penting kamu juga menjaga, karena ini kita online ya, jadi nggak bisa dilihat langsung ini sebenarnya orang bahagia apa enggak. Ya udah, senyum aja, senyum. Ya jadi bayangkan ada banyak orang di Indonesia seperti itu kalian bisa gitu. Maksudnya sesantai itu loh gitu loh. Itu santai itu juga salah satu bentuk confident ya, karena saya yakin saya bakal dapat beasiswa ini seperti itu. Mungkin itu aja Maulana. Mungkin backgroundnya nanti boleh diganti ya Maulana. Itu kakinya udah hilang lagi. Oh, ada orang ternyata di belakang. Iya, sama-sama Maulana. Oke, Azmi. Oke, baik. Udah ada ya salah satu perwakilan dari yang cowok. Kalau dari cewek ada nggak? Oke, bisa nih kita tes. Ya, boleh. Ada. Ya, yang cewek jangan lupa lah sama Maulana. Maulana rambutnya panjang tuh. Nanti dia juga lagi yang ini. Atau kakak pilih aja? Boleh? Iya, boleh nggak? Nanti kalau bersedia ya pesertanya. Oke. Oh, tapi Maulana tadi enak ya dapat pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Nanti tolong persiapkan Maulana untuk SLV Cheerleaders. Kamu lulus ya tahap 2 ya? Nah, persiapkan untuk nanti menjawabnya dalam bahasa Inggris ya. Walaupun memang terbata-bata nanti nggak masalah gitu. As long as kamu tuh percaya diri, ya go ahead gitu. Oh Dinda langsung ini nih, langsung live. Aku ditanya nih. Coba Aisyah Hanifah, namanya bagus nih. Iya, Anita. Aisyah Hanifah. Aisyah. Ya, Aisyah Hanifah. Iya, boleh dicoba. Halo. Atau ada siapa sih di sini yang udah ikutan? Ada nggak yang udah ikutan beasiswa? Ada yang ikut KSE nggak? KSE kemarin interview tuh. Ada nggak yang ikut KSE? Kemarin mereka kan udah jadwal interview ya tanggal 11. Ada, Kak. Ada? Siapa? Cewek ya? Ada cewek? Siapa yang bilang ada tadi? Saya, Ayo, Muhammad Ridho. Oh, Fauzia Sophia. Muhammad Ridho. Ada juga Muhammad Ridho sini. Oh, Muhammad Ridho. Oke. Boleh Muhammad Ridho mau ini nggak? Share nggak untuk pengalaman interviewnya kemarin? bisa juga. Satu pertanyaan dan kakak akan melihat wajah kamu juga. Itu online juga kan deh ya?
Rido, Ya Kak, iya, gimana? Boleh share nggak tentang kemarin ditanya apa sama dari viewer dari KKSE? Kamu buka mic kamu, buka mic kamu, buka kamera kamu biar kakak lihat kamu juga. Iya. Boleh dipersilakan dulu. ya Kak, Satu pertanyaan aja dengan satu jawaban. Yang kamu rasa itu udah kamu persiapin dari lama dan jawaban kamu rasa benar-benar bagus gitu. Misalnya mungkin entah rencana ke depan ya, ada nggak Ada, Kak. pertanyaan kayak gitu? Ada. Kira-kira Oke, boleh share? gini ya, kira-kira apa rencana kamu setelah kamu lulus 5 tahun kemudian? Jawabannya? Saya jawab 5 tahun ke depan saya akan membangun bimbingan belajar atau yang disebut dengan bimbel dengan menjadi manajernya Kak, gitu Kak. Bayangkan kakak adalah interviewer kamu gitu. Coba. Bayangkan Kak. Iya. Jadi kakak akan tanya nih, Muhammad Ridho, kira-kira apa sih rencana yang akan kamu lakukan 5 tahun ke depan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak, Bu. Saya rencana saya 5 tahun ke depan, rencana 5 tahun saya ke depan saya akan membuka peluang bisnis di bidang bimbingan belajar atau bimbingan belajar, di mana di bimbingan belajar ini saya akan membangun suatu usaha di mana saya akan menjadi ketua atau pendirinya. Kemudian saya akan mencari para rekan-rekan untuk memberikan atau mengajarkan di bimbingan tersebut. Terima kasih. Oke, thank you Muhammad Ridho. Kamu seriusan jawabnya segitu aja, Dok? Waktu ditanya. Ada yang lain tapi masih Belum siap atuh Kak. Habis dengar materi Kak Bang Ilham Kak. Makanya jadi kayak gini Kak. bentar ya Kak. Oh iya ya. Ini Ridhonya bentar mau pergi atau gimana nih? Atau cuma mau matiin kamera doang? Azmi, kayaknya doang lagi aja. Tadi siapa yang kamu sarankan, Fauzia? Selagi kita nunggu dia kembali untuk evaluasi, nanti kita dengerin dulu yuk dari Fauzia Sofia. Ada Fauzia? Ya dipersilakan. Halo Fauzia. Halo Fauzia. Fauzia. Oh, AFK ya? itu tadi nyatet. Ini maksudnya gimana? Kenapa Kak? Ya mau coba Fauzia? Karena biasanya kalau nyoba ini dia lebih dapat Iya, gitu rasanya. benar. Practice makes perfect Ya ya. Kak, kenapa Kak? Halo, Iya, halo Iya. Fauzia. Boleh buka kameranya, Dek? boleh bentar ya Kak? Iya. Lama pun Kakak tunggu. Iya Kak. Oke, ini Fauzia ya. Oh, Mantap udah, banget ya kursinya. Fauzia udah ada ikut beasiswa? belum pernah Kak. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Ada yang ditargetin nggak dalam 1 tahun ke depan? Belum sih Kak. Tapi sekarang tuh masih kayak pengen cari informasi gitu kayak terkait beasiswa di Indonesia atau beasiswa di luar negeri gitu. Masih kayak pengen dengerin gitu aja. Kalau targetnya, kalau targetnya sih belum ada Kak. Kemarin juga belum ada ikutan ya berarti? Dalam 1 tahun terakhir ada ikutan nggak? Enggak ada. Nggak ada ya? Iya. Gimana nih? Mau coba jawab pertanyaan kakak nggak? Iya, coba belajar aja. Ya boleh. Coba aja. Kak, boleh. Oke. Ini kayak pertanyaannya teman kakak ya. Pertanyaan beasiswa teman kakak.
setelah kamu mendapatkan beasiswa ini, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan terhadap orang sekitar? Simpel banget. Baik Kak, saya coba menjawab ya Kak. Jadi misalkan nih, saya dapat beasiswanya itu kan buat saya gitu. Saya pengen coba. Dek, pastikan kakak ini seorang ini ya, interviewer kamu gitu. Oh iya. Gak usah dianggap kakak. Oke, baik. Jadi saya setelah saya dapat beasiswa nih, saya akan mencoba bisa sharing gitu terkait beasiswa yang saya dapatkan. Sekiranya bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Terus selanjutnya saya juga apa ya? Misalkan nih juga saya dapat beasiswa, saya pengen ya mengajak teman-teman buat ikut beasiswa juga gitu loh. Yang maksudnya yang membutuhkan banget. Saya akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana sih beasiswa itu, apa saja persyaratannya. Jadi kita bisa sharing satu sama lain. Gitu Kak, sekian. Oke, terima kasih Fauza. Fauza Palangka juga ya? Bukan Kak, saya dari Palangkaraya Kak. Wah, jalan Palangkaraya Tengah. Universitas apa? Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Malang. Oh, di Malang. Sekarang lagi stay di mana? Lagi di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Oke. Untuk Fauza ya, karena itu memang pertanyaan yang memang sifatnya bukan sifat apa sih pertanyaan yang terlalu sulit ya, karena memang sifatnya kayak sosial gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan sama orang sekitar gitu? Karena banyak banget nanti dari interview itu, bahkan saya di bidik misi juga kemarin dapat interview juga gitu kan, dengan pertanyaan seperti ini juga seperti itu. Nah, di sini mungkin Fauza bisa nambahin kontennya ya, karena dari kita sendiri yang mungkin sudah mendapatkan beasiswa itu bukan hanya gimana mengembangkan ataupun membagikan tentang gimana sih kita harus dapat beasiswa itu gitu, tapi impactnya kita ke masyarakat tuh gimana gitu. Karena kan di beasiswa sendiri juga terkadang diajarin juga cara kita untuk gimana sih dapat engage dengan masyarakat gitu ya. Misalnya kalian juga bisa sharing ilmu, misalnya Fauza ini dari jurusan apa? Hukum ekonomi syariah. Nah, bisa aja nanti Fauza itu bilang sama ataupun melakukan penyuluhan secara one by one ataupun perorangan di dekat lingkungan rumah, yaitu tentang hukum ekonomi syariah, seperti misalnya asuransi syariah, seperti itu, bagaimana berinvestasi secara syariah. Nah, dan saya menjelaskan hukum-hukumnya seperti itu. Nah, itu juga bisa Fauza bilang, itu kan berarti mengembangkan ilmu yang Fauza dapatkan sama perkuliahan, karena kan beasiswa itu kan tergantung beasiswa seperti apa yang Fauza dapatkan, apakah dia bentuknya parsial ataupun bentuk beasiswa bantuan secara penuh gitu. Kan itu investasi pendidikan gitu. Seperti itu. Terus untuk mungkin evaluasi kali ya, udah bagus sih kalau Fauza ini udah fokus banget ya sama wajahnya di sini gitu. Terus kacamatanya juga nggak cermin balik gitu ya, jadi nggak nampak nih layar laptop juga di situ. Paling cuma eye contact-nya aja ya gitu. Karena mungkin di layarnya Fauza kakak di bawah ya atau di samping? Iya di bawah. Di bawah ya. Jadi ke bawah gitu. Padahal kameranya kan di atas. Iya, itu juga bisa nanti Fauza setting ya, ataupun kalau interview online gini ya lihat aja nanti ke kamera seperti itu. Oke, Fauza. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Ini Muhammad Ridho tadi udah balik belum, Azmi? Iya, halo Muhammad Ridho, udah hadir lagi. Kayak apa? Ini nggak ada namanya ya, Muhammad Ridho ya? Kayaknya dia bentar pergi jauh nih kayaknya. Iya, mungkin langsung dievaluasi aja Kak, biar teman-teman yang lain juga mengerti gitu. Soalnya nanti kalau kita tunggu waktunya nggak efisien. Oke, mungkin untuk evaluasi untuk Ridho nanti teman-temannya yang ada hubungan sama Ridho ya, nanti kasih tahu
Ridho tadi mulai dengan terima kasih ya, itu benar banget. Jadi ketika kalian diberikan pertanyaan, kalian ucapkan baik, terima kasih atas pertanyaannya, ataupun terima kasih atas kesempatannya, itu boleh. Karena itu bagus ya, karena kalian menghargai orang yang sudah memberikan pertanyaan tersebut gitu. Lalu mungkin untuk evaluasi aja, ketika kalian mencoba interview online gitu, coba kalian gunain memang, kalau HP itu kan sifatnya vertikal ya, 9:12 ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau ketika interview kalian itu adalah orang yang memakai laptop, itu nampak panjang banget wajah kalian gitu. Coba nanti usahakan untuk mencari laptop juga, ataupun juga tab itu juga boleh gitu. Kemampuan sih, kalau memang misal udah mandet banget Kak, nggak punya alat-alat seperti itu gitu, ya udah kalian pakai HP juga nggak masalah, tapi coba untuk di landscape aja gini gitu. Tapi kalaupun memang kalian risih, memang udah better banget sih kalau misalnya kalian bisa gunain laptop, jadi wajah kalian tuh luas di sini gitu, jadi satu layar dengan berapa pixel ini gimana. Jadi kalau pakai HP kan kadang kalau kita megang gini ya, nih, saya coba ambil nih, kalian coba ambil gini, goyang-goyang gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian punya kayak laptop ataupun tab gitu, nanti tempatkan di satu tempat, atau kalau enggak nanti ada penyanggahnya, jadi nggak goyang-goyang kemana-mana gitu, karena itu mengganggu gitu. Nah, apalagi dari backgroundnya juga ya, dari backgroundnya Ridho kita lihat tadi itu bener-bener kayak kakak bilang tadi bagus, kayak yang kakak sarankan tadi, satu aja, satu layar di belakang, ataupun memang kalau ada ikonnya cukup dua kayak gini aja, ataupun satu aja gitu, walaupun sebenarnya dua ini sebenarnya udah ganggu gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kalian gunain backgroundnya itu ada kayak gambar gitu, nggak masalah. Yang penting selama itu bukan tulisan dan nggak mengganggu, itu oke, go ahead teman-teman. Terus dia tadi nggak eye-catching ya, dia ketika kalian jawab pertanyaan interview kan tadi kalau udah bilang coba untuk latihan merespon gitu kan. Pastiin waktu jawab itu tadi kayak Maulana juga gunain intonasi saat menjawab, dan juga jangan terlalu banyak berkedip. Itu kayak kenapa tiba-tiba tuh waktu di interview gini, ya Kak, jadi saya ya Pak, jadi saya itu ganggu gitu. Jadi kan kita bisa tunjukin sifat profesional kalian ketika kalian di interview gitu. Ini suara aku udah mulai pelan nih, ini efek terlalu banyak bercakap. Pastiin kalian juga harus ada sehat ya, tetap sehat ya, untuk menjaga energi kalian juga. Oke, Azmi. Oke, baik, terima kasih Kak Apni. Mungkin kepada iya Kak, Jangan ke Apni lah, harus ada la-nya gitu. siap Kak, siap. Ya kami lah. Nah, jadi mungkin ada tambahan dari Bang Ilham mengenai kawan-kawan yang sudah tadi udah mencoba gitu. Mungkin secara umumnya aja gitu. Halo Bang Ilham. Iya, gimana? Boleh diulangi? Untuk tambahan masukannya untuk wawancara gitu Bang. Karena kan Abang juga sudah banyak nih pengalamannya ketika diwawancarai gitu. Kalau dari Abang sendiri sih sebenarnya intinya dari wawancara itu yang pertama persiapan, di mana teman-teman semua teruskan buat list. Kalau saya sih bakal ditanyakan sama penanya gitu kan, atau previewnya apa kita jawab, kita lihat misalnya kita latihan jawab langsung di depan cermin gitu, atau bisa teman kita untuk berpura-pura misalnya atau simulasi lah istilahnya, kita simulasi tanya jawab gitu kan, dia sebagai penanya, kita sebagai penjawab. Dan yang terakhir, yang penting intinya teman-teman semua tetap tenang gitu untuk menjawab, nggak penting terburu-buru, nggak perlu panjang lebar, yang penting kan. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Bang Ilham. Ya, benar ya. Jadi karena kalau bisa, karena biasa juga ya emang. Jadi kalau emang udah terbiasa, dicoba kan nanti lebih
rileks gitu kan. Mungkin kita langsung saja masuk ke tanya jawab. Ini sudah ada 5 pertanyaan gitu. Mungkin untuk waktu 1 jam ke depan bisa kita padakan. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan pertama. Ini mungkin nanti bisa dijawab dulu oleh Bangga Ilham ya. Kemudian lanjut ke Abni. Pertanyaannya adalah apa saja kesalahan applicants saat interview dan esai. Nah, mungkin bisa langsung dijawab, Bang. Dari abang dulu nih. Iya, Bang, boleh, Bang. Kalau abang mungkin, kalau esai abang kurang begitu paham. Cuman kalau untuk interview mungkin abang bisa sedikit. Jadi beberapa kesalahan itu biasanya teman-teman itu tidak percaya diri gitu. Kenapa? Ketika misalnya udah nyiapin banyak materi nih gitu, dan tiba-tiba ketika di depan penanya kita itu kayak kehabisan ide gitu ya, kita tuh kehabisan ya aku harus jawab apa ya gitu aku gimana ya jawabnya gitu kan, atau teman-teman tuh sering berpikir aku takut salah jawab gitu kan. Nah, sebenarnya tipsnya untuk bisa kita tuh ya harus kayak santai aja gitu. Nah, toh juga dia juga ya manusia gitu. Biasanya sih saya selalu berdoa ya semoga lah Allah itu meringankan lidah saya untuk enak untuk menjawabnya gitu kan. Dan biasanya kesalahannya itu pertamanya memang dari kalau orang nih udah belajar tentang wawancara gitu, orang yang pertama kali kita tuh bisa ngeliat gitu kan, orang yang udah tahu gimana cara wawancara tuh bakal tahu gitu, masuk aja dia bakal tahu nih sikapnya gimana gitu. Bahkan saya pernah ngawancarain orang gitu kan, ketika masuk langsung duduk, dia langsung kayak sok akrab gitu kan, biasanya salah gitu kan. Kita duduk dulu, kalau bisa, kalau mau duduk kita mungkin tadi disampaikan juga, kalau mau duduk tanya apakah boleh duduk, atau kan kalau kita udah boleh masuk ya kita selanjutnya apa itu kalau bisa ditanya gitu. Dan kebiasaannya juga salahnya adalah aja gitu dijawab, dan juga jangan melebar gitu kan. Kalau pertanyaannya itu tentang kebiasaan kita ya jawab itu kebiasaan kita gitu, jangan melebar-lebar sampai ke kemampuan kita. Dan juga jangan menjawab dengan cara kata-kata yang itu menunjukkan yang udah kamu raih gitu kan. Dengan bangganya kita nih, dengan sok hebatnya kita lah istilahnya, kita tuh bisa jawab. Saya selama berkuliah belum ada sih yang bisa mengalahkan saya ketika lomba karya tulis misalnya. Itu satu kesalahan yang luar biasa salah gitu kan. Mungkin teman-teman bisa jawab dengan cara yang lebih baik gitu kan. Bersyukur kepada Allah misalnya, atau saya bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk menang lomba di sini misalnya, menang kegiatan ini gitu. Atau kalau ditanya proyek apa sih yang bakal kalian buat, dengan bangganya nih kalian bilang saya sedang buat proyek yang gak bakal tinggi bahasanya ya. Kalau kalian mau buat proyek, kalau bisa juga kalian ya saya mau buat proyek untuk kebaikan masyarakat gitu, cari juga dampak-dampaknya yang memang baik, tapi cara penyampaiannya jangan sombong gitu. Dan gitu juga ya tadi saya bilang juga jangan terlalu melebar lah intinya gitu kan. Kalau ditanya ya langsung aja, yang penting intinya tuh dapat gitu. Terus kesalahan biasanya juga tentang setelah tadi masuk isinya gitu berbelit-belit, terus di akhir gitu kan banyak pewawancara yang sengaja nanya ada pertanyaan gitu. Nah kebanyakan ya orang tuh kalau ditanya ada pertanyaan, orang tuh bakal atau kita tuh jawab oh nggak ada gitu. Kita pengen tuh apa cepat-cepat berakhir gitu. Padahal itu tuh sebenarnya sebuah kunci yang menurut saya pribadi itu penting gitu kan. Kenapa? Karena si pewawancara ini kita mau tahu gitu respon kita tuh
gimana gitu kalau misalnya langkah walaupun itu kita udah tahu intinya memang kita tuh tertarik dan kita tuh nyaman di wawancara itu gitu. Artinya kita nggak terburu-buru mau keluar dari ruangan itu gitu kan. Makanya tadi kami mungkin bilangnya finishing wawancara itu dengan baik. Mungkin itu sih dari saya. Kembalikan kepada kami. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Ilham. Mungkin dari Kak Apnila sendiri itu seperti apa gitu? Oke, kakak akan nambahin ya. Tadi benar sih yang dibilang sama Bang, itu karena berdasarkan pengalaman ya, gitu ya Bang Ilham ya. Ini kita lihat dulu ya dari makna katanya nih, apa saja kesalahan aplikan ini ya apply ya, dari makna kata apply ya. Jadi mungkin kesalahan apa aja yang udah kita taruh di saat nanti dalam interview atau esai. Jadi kakak akan nambahin di interview tadi. Nah, jadi kalau Bang Ilham tadi bilang terlalu percaya diri, udah gitu terlalu maksudnya nggak percaya diri, terus sombong gitu kan, terus self claim ya, kill you ya, itu benar. Terus pastiin ini juga tips tadi ketinggalan ya. Tadi kita masuk ruangan, tetapi kita waktu keluar ruangan belum saya contohin gitu. Ini nambah dikit ya, Asmi ya. Jadi ketika kalian udah buka tadi kan, itu kan posisi pintu di belakang kan. Kalian panggil kan ini pintu ya. Kenapa judul skripsi ini pintu ya misalnya. Kalian buka, terus kalian masuk ke dalam, senyum, mengucapkan udah gitu kalian tutup dulu pintunya, lalu ucapkan salam gitu. Lalu setelah selesai interview, pastikan dulu dengan posisi interviewer kalian apakah itu sejajar dengan pintu, ataukah dia ternyata di belakang pintu, atau dia di depan pintu gitu. Jadi kalau misalnya nih jadi di samping atau sejajar dengan pintu gitu kan, jadi nanti kalian bisa berjalannya miring aja gitu. Nanti udah selesai jalannya miring, pastikan wajah kalian tetap sama interviewer kalian, nggak ada istilah untuk membelakangi gitu. Jadi sekalipun itu pintu, ya kalian dorong ke belakang, dorong, tergantung pintunya juga. Itu kan mungkin ada pintu yang sistemnya yang cuma bisa dekat dari belakang gitu, ataupun nggak bisa yang push ataupun ke apa ya, ditarik atau didorong gitu ya. Ada yang mungkin satu pintu yang cuma bisa ditarik kayak gini aja. Nah, kalian pastinya kalian udah tahu tuh kira-kira, oh ini tipe pintunya kayak gini nih gitu. Jadi nanti ketika kalian meninggalkan ruangan, nanti kalian bisa seperti ini, ambil pintu gagangnya di belakang. Kalau dia bisa di-push, dorong aja ke belakang, dorong gini, ini dorong gini gitu. Tapi jangan nampak-nampak banget gitu, jangan keras juga, nanti bingung interviewernya, wah ini Samson kali ya gitu. Jadi nanti kalian bisa mundurkan ke belakang, udah ya mundurin ke belakang. Nanti kalaupun nggak bisa ternyata tipe tarik gini, pastikan tangan kalian di belakang, ambil gagang pintu, buka seperti ini misalnya, buka seperti ini pintunya, lalu kalian keluar. Pastikan tetap jangan pernah membelakangi interviewer kalian, karena bisa jadi nanti kalian, dia itu sebenarnya ngelirik kalian gitu loh, yang ngelirik kalian waktu kalian keluar. Oh ternyata manner ketika masuk, itulah namanya etiket tadi ya, etiket masuk dan keluar saat interview. Itu mungkin bisa kalian lakukan ya nanti kalau misalnya kalian melakukan interview di mana aja gitu, bakal interview kerja, dan itu bagus banget gitu. Karena itu memang salah satu etiket untuk dunia profesional, culture-nya untuk biasa perusahaan seperti itu. Walaupun saya belum pernah kerja ya, ini cuma berdasarkan pengalaman yang didapatkan dari pelatihan yang saya dapatkan di XL gitu. Terus interview itu juga salah kalau misalnya tadi nggak sopan ya sebenarnya, karena ketika kalian sudah selesai pun kalian ucapkan terima kasih lagi, karena sebenarnya kesempatan yang dikasih sama kalian itu sebenarnya udah mahal. Kalian tuh udah mengalahkan sekitar mungkin udah 1/10 orang pendaftar gitu ya, kalian harus berterima kasih gitu. Ini apa, sudah selesai interview, jalan kita sambil mundur wajah menghadap ke interview atau menyamping ke interviewer gitu. Jadi ini dari Arif ya, ke interviewer gitu. Walaupun dia nanti nggak lihat sama sekali ya, kita pastikan kalau kita melihat dia gitu, tetap terjalan badan kita di depannya, tetap lihat dia gitu. Cari aja, pokoknya gimana enaknya kalau waktu jalan, kalau bisa memiringkan badan gitu ya. Kalau misalnya posisinya seperti ini, di sini si interviewernya, terus kalian di sini pintu gitu kan, di sini. Nah, kalau di sini kalian jalan mundur aja, jalan mundur, jalan miring dulu, jalan miring,
lalu ada badan ke depan, walaupun si interviewer mungkin ngadepnya ke sana, nggak lihat kalian, ya nggak apa-apa, kalian tetap lakukan itu, gitu. Ataupun nanti posisi pintunya berbeda gitu, yang pastikan yang paling utama itu wajah kalian, badan kalian itu masih melihat mereka. Gitu. Jadi nggak ada istilah kalian membelakangi, nampak belakang kalian, tau nggak sih? Belakang kalian itu gitu loh. Kayak, lu masuk nol kali gitu ya, berasa apa banget, ini kan gitu ya. Kami yang bakal memberikan kamu pekerjaan, investasi pendidikan gitu. Terus yang kedua itu mungkin yang kayak tadi ya saya bilang, interviewer itu udah melihat orang banyak banget yang interview. Pastiin jangan membelitkan kata-kata gitu, jangan ya gitu ya. Karena tahu nih nanti kalau dari jalan cerita ini direntetkan nama ini, terus direntetkan lagi ternyata nggak nyambung. Nah itu salah satu yang bisa kill kita waktu interview. Gitu. Terus untuk esai sendiri ya, itu tadi kakak udah buat consideration saat nulis esai. Mungkin itu kesalahannya, bisa kalian lihat lagi di slide tadi consideration itu gunain data tapi nggak ini ya, gunain data tapi nggak menyebutkan daftar pustaka dapat dari mana, terus terlalu banyak kutipan juga, terus EYD-nya bermasalah, terlalu banyak nggak memperhatikan tulisan. Tadi kan saya bilang tulisan Latin ataupun bahasa Inggris coba untuk di garis miringkan di italik gitu ya, terus nggak mengikuti instruksi penulisan yang dimiliki oleh penerima beasiswa. Dan yang terakhir mungkin benar tadi, bukan mungkin lagi, memang benar kata Bang Ilham tadi, kita memang harus proofreading ya. Jadi mintalah pendapat orang lain gitu untuk esai kalian. Bisa jadi esai kalian itu sebenarnya berantakan gitu ya, udah mengandung mengandung konten yang berbau dengan sara gitu, itu bisa jadi. Gitu. Terus mungkin itu aja sih. Ya, mungkin itu aja dari kakak untuk kesalahan ya. Pastikan kalian harus melakukan beberapa consideration tadi yang di slide juga, nanti kan slide-nya juga akan dibagi di grup ya. Nah, kalian harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Itu udah macam nulis skripsi loh gitu. Oke, Azmi. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Semoga teman-teman dapat mengerti gitu ya. Dan diingat kemudian bisa dilakukan gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini dari Istiqomah, dari Indah ya, dari UNUD. Ya, dari Indah. Apa saja pertanyaan yang sering ditanyakan ketika wawancara permohonan beasiswa dan bagaimana tips menjawab pertanyaan agar meyakinkan pewawancara? Mungkin bisa dijawab sama Kak Apni. Oke ya, Kak akan jawab ya. Untuk tadi kakak juga ada jelasin sih di dalam presentasi kakak tadi ya. Pertama kakak harus coba dulu dari pengalaman ya. Maksudnya kakak akan share dari pengalaman kakak. Untuk beasiswa bidik misi itu, pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu bukan kenapa sih, bagaimana latar belakang keluarga gitu. Jadi mereka bisa mengulang sampai 2 kali gitu. Kenapa sih? Maksudnya ini kan untuk beasiswa orang yang memang kurang mampu tapi berprestasi gitu ya. Maksudnya kurang mampu itu kan banyak ya, apa sih namanya, kelasnya ada yang memang finansialnya nggak mampu, ataupun dia memang biaya pengeluarannya jauh lebih banyak dari biaya pemasukan pendapatan keluarganya gitu. Nah itu bisa jadi, atau bisa jadi keluarga terlilit utang juga, dan juga orang-orang yang di dalam bidik misi ini orang-orang yang notabene orang tuanya tidak pegawai negeri sipil, padahal sebenarnya banyak banget sih teman-teman saya yang orang tua PNS tetapi kesulitan untuk biaya kuliah karena uang kuliahnya mahal gitu. Nah terus waktu ditanya saat interview itu mereka akan menekankan gitu, kamu mau ngapain aja dengan uang itu? Itu karena beasiswa dari pemerintah tadi ya, karena itu kan uang pajak negara gitu ya, sama kayak beasiswa unggulan ya, itu kan dari Kemendikbud. Walaupun sekarang sepertinya saya dapat info kemarin bahwasanya beasiswa unggulan ini udah hampir ditiadakan gitu ya, karena kemarin kan dari Kemenristek ya, sekarang kan udah gabung gitu, jadi beasiswanya udah bentar lagi udah nggak ada gitu ya. Terus kalau beasiswa unggulan itu karena ini sifatnya apa ya, beasiswa yang bantuan penuh ya, bukan yang parsial. Terus ditanya, ini teman saya nitip nih, jadi
ini kan uang pajak negara nih, kira-kira apa sih sumbangsi kamu pada negara, itu yang unggulan ya. Kalau yang bidik misi cuma pada orang-orang sekitar aja gimana gitu. Udah gitu gimana kehidupan perkuliahan kamu gitu. Terus ditanya juga kira-kira 1 bulan itu ngabisin berapa gitu. Itu kalau di bidik misi ya, ngabisin berapa, kira-kira cukup nggak dengan uang bantuan sekitar 3.600.000 dulu kami ya, dengan uang segitu untuk di Medan gitu. Apakah kamu dapat bantuan dana lain selain dari bidik misi gitu? Dia juga nanya pendapatan keluarga. Pokoknya ini benar-benar yang bidik misi ini benar-benar finansial satu keluarga itu dilihat gitu. Terus kalau untuk di XL mereka pertanyaan itu cuma berdasarkan CV gitu. List benar sih kita harus ngelis pertanyaan yang umum, tapi pertanyaan itu akan muncul dari pengalaman saya sendiri ya, saya lihat dan juga teman-teman yang lain. Permulaan pertanyaan itu bukan ditanya kenapa kamu masuk Excel gitu, Excel Feature Leaders. Karena alasan kamu ikut Excel Feature Leaders itu apa gitu. Enggak kita nggak ditanya itu. Kita ditanya dari CV kita. Jadi pastikan CV kalian itu janganlah CV yang mengandung banyak pertanyaan dan juga nggak jujur gitu. Karena ketika kalian udah nggak jujur, khawatirnya nanti itu bakal menimbulkan pertanyaan gitu. Terutama nanti kalian bikin lah, misalnya saya menjadi ketua di majelis permusyawaratan mahasiswa gitu. Nanti kalian bakal ditanya apa sih yang kamu lakukan selama di organisasi itu gitu. Terus impact-nya, karena memang di XL ini paling penting ketika kalian sudah mengikuti sesuatu, impact apa yang akan kalian kasih. Apakah itu dalam bentuk persenan ataukah bermanfaatan seperti itu. Terus untuk beasiswa yang lain mungkin pertanyaan kayak KSE ya. KSE kemarin ada udah balik ya, si Muhammad Ridho belum balik ya dia. Di situ ditanya kenapa memilih beasiswa ini, itu pertanyaan umum sih. Akan berbeda pertanyaannya ketika nanti bisa dapat kayak beasiswa YBM misalnya, atau PDMS atau Sinarmas atau Pertamina gitu. Ini untuk KSE sendiri ya, karena memang penting juga itu tadi saya bilang Dikdiper tentang beasiswa tersebut, tanya awardingnya kira-kira pertanyaan apa aja sih yang akan muncul gitu, general yang pertanyaan dari mereka gitu. Kalau misalnya dari Excel tadi kan abstrak ya, karena berdasarkan CV gitu. Sedangkan kalau beasiswa yang lain kan mungkin masih ada lah bentuk-bentuk pertanyaan seperti kayak bidik misi tadi ya. Uangnya setelah didapatkan mau dipakai untuk apa? Dapat bantuan dana dari mana? Terus kayak beasiswa KSE juga rencana ke depan 5 tahun ke depan gimana gitu. Terus ada juga pertanyaan kenapa maksudnya kenapa kamu memilih universitas ataupun jurusan tersebut. Nah, itu ada banyak banget macam ragam pertanyaan, tapi yang paling penting engage mereka dengan perkenalan diri gitu. Perkenalan diri, karena paling pertama biasanya coba introduce yourself gitu. Jadi perkenalkan diri kalian, pastikan tidak terlalu banyak juga sih, paling cuma perkenalkan diri, nama saya Mila Putri Saragi, seperti yang saya lakukan tadi. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2016. Itu aja, itu udah ketika kalian yakin, senyum gitu, itu udah, maksudnya udah pitching pertama untuk si interviewer. Oh, menarik gitu. Sama kayak kita penggunaan esai, penggunaan quotes gitu. Ini menarik juga. Oh, ini menarik gitu. Gimana caranya nge-catch mereka dengan pandangan pertama seperti itu. Terus apa tadi ya? Dan bagaimana tipsnya? Tadi tipsnya kayaknya udah kakak jelasin ya untuk menjawabin beasiswa tadi. Ya tetap tenang, udah gitu latihan untuk menjawab pertanyaan general gitu, ataupun pertanyaan yang bahkan out the box gitu. Bahkan ada pertanyaan kayak dari beasiswa Tanoto kemarin ya, teman saya. Tadi juga saya sampaikan berapa jenis kertas sih yang kamu ketahui gitu. Ya teman saya jawab Warpo, HPS, dan paling penting ketika interview kalian gini mukanya, maksudnya kayak bertanya, lu ngomong apa sih nggak beres gitu, misalnya kalian ngerasa, aku salah ngomong ya, atau gimana ya, nah itu go ahead, lupakan aja, kalian harus percaya diri, mau salah yang kalian bilang senyum aja, sekalipun dia nanti menyerengit gini kan, ngomong apa sih, nggak beres nih anak gitu, mungkin kalian merasa seperti itu gitu, karena biasanya kita bahkan kita presentasi aja ada satu orang aja nanti yang di depan nyerengit gitu aja, kita udah kita tadi salah ngomong ya, itu bakal jadi stucknya kita akan terdiam.
gitu. Itu yang paling fatal ya ketika kalian interview nanti. Karena beberapa orang dari interview itu akan melihat kayak psikologi kita juga gitu ya, gimana cara kita menghandle keadaan kalau ketika interview itu mukanya nggak enak gitu. Ya itu sama juga, sama kayak saya kemarin di Excel juga, interviewnya diem banget, mukanya datar, pertanyaannya juga datar gitu. Sedangkan saya tadi adalah peserta terakhir gitu. Jadi layaknya komunikasi dua arah itu kan paling bagus banget, efektif ketika seseorang di depan kita juga ngasih feedback gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya interview kalian feedbacknya juga misalnya negatif, ya kalian harus tetap positif seperti itu supaya bisa lulus gitu. Mungkin itu dari Kakak Azmi. Mungkin Bang Ilham bisa nambahin. Ya baik, kepada Bang Ilham dipersilakan untuk menambahkan. Ya, halo Bang Ilham. Bang Ilhamnya mana ya? Oke. Halo, udah kedengaran? Ya, sudah Bang. Ya, mungkin sedikit nambahin dari Kak Nila tadi. Jadi sebenarnya dari yang Kak Nila tadi menjelaskan, mungkin Abang mau meringkas sedikit dan menambah sedikit. Jadi setiap beasiswa itu punya apa ya, pertanyaan ciri khasnya masing-masing sih kalau menurut Abang, karena makanya tadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari tahu mengenai beasiswa itu gitu kan. Mulai dari awalnya dia gimana cara daftarnya sampai ke interviewnya gitu kan. Karena setiap beasiswa itu pasti punya ciri khasnya, dan apa yang mau ditanya itu pastinya biasanya ada, dan tanya-tanya juga sama yang udah pernah wawancara mengenai beasiswa itu. Tapi kalau di rumah kepemimpinan yang berdasarkan pengalaman saya itu yang pertama, karena ini beasiswa mengenai karakter kepemimpinan, jadi yang pertama ditanya tuh selain data diri dan lain-lain itu, yang ditanya itu siapa sih idola kamu gitu kan. Artinya orang yang menjadi motivasi kita tuh siapa gitu kan. Dia pemateri ini mau tahu gimana sebenarnya, sejauh mana dan pantas nggak atau sesuai nggak sama apa yang mau kita lakukan ke depan, sesuai dengan idola kita nggak gitu. Kalau sesuai itu baik, dan biasanya disuruh ceritakan siapa sih sebenarnya idola kita itu gitu. Selanjutnya siapa sih orang-orang yang udah kita kenal atau teman-teman dekat kita. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, tipsnya kalau bisa jawab pertanyaan yang memang teman kita itu, tadi kan pertanyaannya siapa sih teman kita, teman dekat kita itu. Kalau bisa jawab pertanyaannya itu yang menggambarkan teman kita secara sederhana, atau orang yang kita kenal udah pernah dapat beasiswa itu tapi juga dia yang kenal gitu. Ini apa teman kita gitu, karena kebiasaan kita yang udah kita lakukan sehari-harinya gitu kan. Karena wawancara itu penting gitu kan, mengetahui kebiasaan kita gitu kan. Ada juga yang bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dari tadi bangun tidur sampai pergi ke sini. Itu pertanyaan yang bakal mengarahkan mengenai kebiasaan kita sehari-hari. Makanya kalau di rumah kepemimpinan memang karena kita mau bangun habits yang baik, makanya pertanyaan itu mengenai karakter kepemimpinan itu sendiri. Selanjutnya juga ditanya life plan selanjutnya itu berapa. Nah, kalau di rumah kepemimpinan memang seleksinya kita tuh disuruh buat life plan kita tuh selama 70 tahun teman-teman semua. Jadi bayangkan kita tuh mikirkan apa yang mau kita isi itu aja udah bingung gitu kan. Apalagi ditanya nanti gimana sih life plan kita selama 70 tahun, sesuai enggak sama yang udah kita kerjakan sampai saat ini. Walaupun nanti sebenarnya ada follow up pembenarannya lagi yang bakal dilakukan setelah menerima beasiswa, tapi itu biasanya juga ada minimal sih life plan 5 tahun sih biasanya. Tapi kalau di RK sendiri itu 70 tahun. Selanjutnya kembali lagi, biasanya ditanya tuh sejauh mana sih mengetahui beasiswa ini. Kalau kemarin saya memang banyak tanya sama alumni, dan saya juga ada dekat dengan alumni, dan saya bilang teman dekat saya itu ya alumni itu karena memang dekat, dan si wawancara ini tahu baik dan tahu kenal siapa dia gitu. Jadi ceritanya itu kalau di wawancara kemarin saya beruntungnya karena sudah kenal dekat dengan yang saya dekat gitu. Jadi kayak memang wawancara itu lebih santai gitu. Kenapa? Karena dia tahu kebiasaannya,
yang saya dekatin atau teman dekat saya gitu. Jadi ya pasti dia juga, oh ini adik didiknya ini gitu. Jadi istilahnya, oh ini orangnya kayak gini, abang ini orangnya kayak gini gitu. Jadi pasti ada hubungan baiknya. Soalnya juga apa kebiasaan baikmu tadi menjawab mungkin apa yang udah dilakukan dari baru bangun tidur sampai mau pergi kemari. Itu biasanya ya kalau kalian kebiasaan baiknya baca buku misalnya, atau kebiasaan baiknya itu menolong orang lain, itu silahkan disampaikan. Mungkin itu saja penambahannya. Kembali lagi pada Azmi. Oke, baik, terima kasih Bang atas tambahannya. Kemudian lanjut ya untuk pertanyaan ketiga dari Istiqomah dari Jawa Timur. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya dan tips membuat artikel, esai yang menarik dan bisa mendapatkan kemenangan lomba dan lolos beasiswa. Nah, mungkin ini boleh dijawab terlebih dahulu oleh Bang Ilham ya. Jadi esai yang ini berarti ya, yang ilmiah ya? Iya Bang? Ya mungkin kalau saya sih selama ini kalau saya memang menulis kurang jago tuh, tapi kalau tentang ide ya biasanya sih saya selalu minta bantuan sama teman saya untuk menulis. Kalau misalnya nih teman-teman, karena menulis ini salah satunya juga selain kebiasaan juga bakat gitu. Ada kita sudah belajar memang belum baik gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya gimana supaya bisa menang, yang pertama cari idenya itu yang benar-benar baik, atau kalau untuk menerima beasiswa itu cari topik yang benar-benar sesuai dengan apa yang diminta gitu kan. Kalau misalnya memang topiknya itu mengenai pengenalan diri kita, ya silahkanlah kenalkan diri kita secara singkat, padat dan jelas. Dan memang penting kata Kak Mila tadi, jangan sampai di dalam sebuah esai kita itu ada hal yang bakal banyak dipertanyakan gitu. Kenapa? Karena penjelasannya itu dikit-dikit gitu. Jadi kalau bisa sejelas mungkin, tapi jangan bertele-tele. Mungkin itu sih. Silakan Kak Mila. Jadi saya kembalikan kepada Izmi. Oke, baik, terima kasih Bang. Bisa dilanjut kepada Kak Mila. Oke, terima kasih pertanyaannya Istiqomah dari Jawa Timur. Jauh juga ya, ternyata peserta-peserta kita. Ada yang dari Palangkaraya tadi, ada yang dari Jawa Timur. Hebat nih Himala. Kita applause ya. Di sini nggak ada thumbs up ya, kayak di Zoom. Oke, jadi bagaimana caranya dan tips membuat artikel, esai yang menarik bisa mendapatkan kemenangan lomba dan lolos beasiswa. Ini banyak ya pertanyaannya. Satu pertanyaan dengan banyak penjelasan sebenarnya ini. Pertama kita lihat dulu dari redaksi katanya. Yang pertama dia nanya untuk pembuatan artikel. Nah, pembuatan artikel dengan esai itu berbeda ya. Jadi mungkin untuk bukan mungkin sih, esai itu lebih identik dengan penggunaan dua kata, dua jenis yang tadi saya bilang, ada yang ilmiah ataupun memang bersifatnya opini. Lalu untuk artikel ini sifatnya lebih ke ilmiah. Jadi kita memang sudah membuat beberapa data dan juga melakukan comparing di dalamnya. Jadi akan sangat berbeda nanti ketika kalian mencoba untuk menulisnya gitu. Untuk membuat itu menarik, nah sama seperti apa sih namanya? Seperti cara untuk menjual sesuatu ya. Bahkan untuk di YouTube sendiri orang membaca thumbnail-nya itu dan juga judulnya itu aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh ataupun memang kayaknya wow, ini apa nih? Maksudnya membuat orang rasa ingin tahunya mendalam gitu. Ini untuk kemenangan lomba ya. Jadi untuk artikel yang memang mungkin tadi karena dijelasin ya, kakak juga menang lomba artikel juga yang tadi ya, waktu pembacaan CV. Jadi untuk artikel sendiri saya memang tidak begitu sering menulisnya, tetapi artikel ini bisa kalian buat sesuai dengan instruksi yang diberiin gitu. Jadi karena sifatnya sama-sama tulisan gitu ya, kan ada banyak ya, ada KTI, ada esai, ada artikel gitu ya. Nah untuk artikel sendiri ini lebih bebas sih kalau saya lihat ya, dan juga tidak terlalu ilmiah banget, fakta banget seperti KTI ataupun esai ilmiah, tetapi tidak terlalu tidak bisa mengembangkan terlalu banyak opini gitu juga di dalam artikel seperti itu. Banyak artikel juga sebenarnya
artikel dan esai itu cuma beda sedikit aja sih untuk penulisannya gitu. Karena saya juga melihatnya harus identifikasi dulu ini apakah bentuk artikel ataupun esai gitu ya. Terus untuk kemenangan lomba tadi benar sih kalau kata bagi kami itu ide. Jadi paling benar itu ketika kalian buat ide dan itu bisa solutif gitu, bisa menyelesaikan permasalahan dari topik yang kalian angkat. Misalnya temanya tentang kesehatan gitu. Terus kalian mengangkat topiknya tentang COVID-19 gitu ya. Ya itu bisa gitu. Maksudnya kalian akan membuat sesuatu esai yang sifatnya itu selain solutif dan dia juga informatif gitu. Ada sifat-sifat dari tulisan itu yang bersifatnya ajakan gitu. Ada juga sifatnya untuk menyelesaikan sesuatu ataupun menggiring opini. Nah, itu banyak gitu. Untuk lomba sendiri, mungkin kalau misalnya kalian kayak kesehatan ya, kalau saya sendiri untuk esai sendiri, esai kesehatan untuk lomba, biasanya saya tuh membuat suatu solusi ya gitu. Bagaimana untuk membantu program, saya bukan membuat esai yang sifatnya itu menjadi jawaban yang benar, tetapi menjadi salah satu jawaban untuk permasalahan tersebut. Maksudnya jawaban yang benar itu adalah ini mutlak. Ketika kalian pakai ini, masalah tersebut akan terselesaikan. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi ketika saya membuat esai, saya membuat option lain, gitu. Option lain dari jawaban yang sudah ada dengan jawaban yang benar, gitu. Jadi misalnya kita bisa lihat Indonesia kan sudah dapat nih ya bonus demografi. Berarti Indonesia itu tergantung sama orang-orang di usia muda, usia produktif sekarang ini. Namun bisa kita lihat remaja kita sekarang ini terlalu banyak permasalahannya gitu, sehingga diperlukan beberapa cara beberapa cara yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan remaja gitu. Di situ saya juga lampirin masalah remaja berdasarkan dari BKKBN ataupun dari beberapa artikel ataupun juga newspaper ya ataupun yang online gitu ya, media online gitu yang memaparkan tentang permasalahan tentang si remaja tersebut. Nah, setelah itu saya coba cari kira-kira pemerintah sendiri sudah overcoming nggak, udah menyelesaikan masalah ini nggak, dan ternyata ada banyak gitu dari BKKBN mereka punya program itu, dari Depkes mereka juga punya program sendiri. Nah, di antara kedua itu kenapa sih sampai hari ini ternyata permasalahan remaja kita masih belum selesai gitu. Nah, salah satu ide yang saya bawa itu adalah bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan mereka, khususnya remaja, menggunakan platform media digital seperti saya membuat komik online gitu. Itu ide saya ya kemarin. Nah, itu penting banget ketika buat esai. Ini untuk lomba ya, untuk lomba tadi, ketika kalian sudah buat idenya, gimana implementasinya gitu. Karena bisa jadi ide kalian sebenarnya bagus, tetapi nggak bisa teraplikasi dan juga nggak bisa di-share sama orang-orang sekitar kalian. Kalau saya kemarin, saya buat platformnya kan ini ya menggunakan Instagram gitu ya. Jadi setelah menggunakan Instagram, bagaimana implementasinya sehingga pas kena kepada target dan sasaran gitu. Ini penting ya ketika kalian buat sesuatu, kalian harus punya target, research dulu marketnya seperti apa juga untuk cari duit. Nah, jadi ketika kalian udah tahu targetnya, siapa misalnya remaja, berarti kan remaja itu identik dengan anak-anak sekolah dan yang biasanya di sekolah itu paling SMP, SMA gitu. Kira-kira gimana hasil ide saya yang di Instagram itu bisa dapat ke anak-anak sekolah tersebut. Nah, di situ implementasinya saya akan bekerja sama dengan sekolah ataupun OSIS untuk menyebarkan konten tersebut, broadcast gitu. Nah, itu adalah bentuk implementasi yang nyata gitu, ataupun kalian juga bisa melaksanakan implementasi yang nyata ketika alat yang kalian buat, misalnya itu sifatnya solutif, kalian buat, dari itu berimpact gitu. Misalnya dengan misalnya Ilham water filtrasi air lah dari Ilham gitu ya, ternyata bisa mengurangi sekitar 70% kadar timbal dalam air atau kadar logam dalam air. Itu boleh gitu, udah dicoba gitu, ada hasil nyatanya. Biasanya saya buat kalau esai itu biasanya sifatnya sudah ada barangnya gitu, udah ada barangnya, udah jadi gitu, udah jadi ataupun udah dilaksanain gitu. Terus untuk lolos beasiswa tadi kayaknya udah kakak jelasin deh, mungkin nanti
Istiqomah bisa baca slide kakak lagi ya. Tadi kan Istiqomah juga ikut ya dalam penjabaran kakak tadi. Semoga masih ingat juga ya. Mungkin itu aja deh, Azmi. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya ya. Kemudian pertanyaan keempat dari Sofia Win Malang. Pertanyaannya adalah, Kak, Bang, ada nggak sih feedback buat pemberi beasiswa? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Kak Apnila. Oke, feedback ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya dari Sofia, dari UIN. Ini yang sekarang dari Malang lagi kan. Jauh-jauh ternyata partisipan kita nih. Jadi kita tadi membahas tentang feedback ya. Ini saya nggak bisa bilang secara faktanya ada, tapi ini juga asumsi saya ya. Yang pertama itu kalau visi. Jadi kita tahu tuh visi dari beasiswa tersebut. Misalnya kayak Excel Future Leaders, yaitu menciptakan pemimpin-pemimpin yang mampu bersaing secara global gitu kan. Nah, itu feedbacknya sama mereka ketika mereka sudah, jadi gini, ada banyak sekelompok orang yang mempunyai background berbeda-beda, tetapi kita ingin menyamakan dalam satu kompetensi. Nah, itu tadi yang global thinking yang dimaksudkan sama si Maulana tadi. Nah, mereka itu ingin menciptakan 150 orang awardee yang diseleksi secara nasional seluruh Indonesia mempunyai kompetensi yaitu global thinking, effective communication, managing change, sama entrepreneurship and innovation tadi. Nah, bagaimana menciptakan kaula muda tadi siap bersaing dengan kompetensi yang sudah diajarkan. Untuk feedbacknya mereka, mereka juga melakukan ini dari XL sendiri kan juga punya banyak kegiatan gitu. Ada yang community service, ada yang university town hall, pokoknya ada proyek-proyek yang sifatnya sosial seperti itu. Di mana kita diminta pengembangan seperti public speaking kita juga, mengajarkan ilmu yang kita dapatkan selama di XL juga. Itu juga termasuk ke dalam feedback dari beasiswa nanti dapatnya, maksudnya pemberi beasiswa itu. Jadi dia sudah mendapatkan ternyata orang-orang yang dengan background yang berbeda sudah dapat diseragamkan dengan kompetensi yang ada gitu. Dan untuk feedbacknya sendiri, kayak XL mereka sudah banyak menang dari rekor muri kemarin, saya lupa tuh waktu UTH ada tuh disebutkan menang sebagai CSR terbaik gitu. Terus ada pengembangan soft skill terbaik juga gitu. Itu feedbacknya gitu sama mereka. Dan feedback itu kan juga tergantung pastinya mereka mengharapkan feedback yang positif ya. Jadi mungkin untuk orang-orang mahasiswa yang sudah bergabung di XL itu sudah ada kecakapan tersendiri ketika dia memang sudah siap untuk berada di dunia kerja seperti itu. Tapi itu jelas ya, jadi feedbacknya mereka itu adalah visinya mereka tadi yang saya bilang Azmi. Siapa? Sophia. Jadi bergantung juga sama tujuannya. Jadi ketika feedback itu kan terlihat juga dari ketika goals-nya itu tercapai, ya udah bagus gitu. Dan juga kami punya banyak pelaporan untuk kegiatan di Excel gitu ya, laporannya banyak sekali. Jadi itu ada kegiatan yang tadi saya bilang ada community service dan juga ada kegiatan mentoring dan itu harus dilaporkan gitu. Oke, Azmi. Oke, baik, terima kasih Kak. Dilanjut kepada Bang Ilham untuk ditambahkan. Iya, luar biasa ya pertanyaannya, jauh-jauh rupanya. Saya kira cuman di sekitaran Medan aja, rupanya bisa di kota-kota lain. Luar biasa nih. Nah, jadi kalau saya sih tambahannya memang kembali lagi bergantung sama hak asal dari pemberi beasiswa tersebut gitu. Ada yang memang pemberi beasiswa itu kalau dari perusahaan, kadang perusahaan besar dia memang sengaja tuh mau nyari calon pekerja tapi dari penerima beasiswa. Ada juga yang macamnya seperti itu. Ada juga beasiswa yang memang feedbacknya itu sesuai dengan visi, sama yang kayak bilang Kak Apnila tadi, memang dia pengen sesuai visi dia gitu. Misalnya kalau di rumah kepemimpinan memang pengen ngebangun sebuah kebiasaan yang baik untuk kepemimpinan gitu kan, dimulai dari sekarang. Karena background dari rumah kepemimpinan itu
sama kayak dulu rumahnya Cokro Aminoto gitu, di mana di dalam itu ada Insinyur Soekarno dan banyak pahlawan-pahlawan lainnya memang yang tinggal di satu tempat yang punya kebiasaan baik, makanya diterapkan untuk di rumah kepemimpinan. Dan benar memang di setiap beasiswa itu biasanya ada feedback bulanan, biasanya kayak bisa ada bulanan, biasanya ada mingguan. Kalau di rumah kepemimpinan tuh kita dikasih evaluasi atau laporan kegiatan tuh misalnya selama sebulan. Jadi sebulan itu kita tuh disuruh ngelampirin apa aja yang udah kita lakuin, prestasi kita tuh apa yang udah diraih, buku apa aja yang udah dibaca, ibadahnya gimana. Kalau di rumah kepemimpinan tuh juga ada spiritualnya ya. Jadi ibadahnya gimana. Jadi semuanya itu bakal dilaporin dan bakal dinilai gitu dan bakal diperingkat kalau di rumah kepemimpinan. Jadi ada nanti yang memang juara per bulannya kalau di rumah kepemimpinan. Dan ini yang memang menjadi pemicu orang itu untuk nambah untuk produktif lagi gitu kan. Jadi karena memang membangun kebiasaan baik itu salah satu feedback yang harus kita berikan kepada beasiswa, khususnya di rumah kepemimpinan. Kalau memang di Basnas memang dia feedbacknya secara tidak langsung memang dia membuat membantu juga para mahasiswa khususnya yang muslim, karena memang Basnas itu dari ambil zakat yang untuk memang bisa ngebantu dan buat pendidikan itu menjadi lebih baik, dan memang dari alokasi zakat yang udah ada kayak gitu. Karena memang saya kembali bilang bahwa ya tergantung sama penerima beasiswa, makanya harus dicari tahu dulu nih gitu kan. Dan kalau memang kalian rasa enggak sesuai nih feedback yang bakal kalian berikan sama ada beasiswa misalnya yang dia kalian baca tuh nggak sesuai feedbacknya sama diriku gitu, misalnya sama diri saya, ya udah nggak usah dicoba gitu kan, silahkan kenalkan juga. Karena tapi sih biasanya sih rata-rata kalau misalnya penyelenggara beasiswa itu rata-rata sih pengennya buat mahasiswa itu selain didanai pasti pengennya lebih baik lagi gitu kan, pasti ada pelatihan-pelatihan yang bakal diterapkan. Mungkin itu sih, kembalikan kepada Azmi. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Ilham. Dan mungkin dari pertanyaan keempat tersebut adalah akhir dari sesi pertanyaan gitu ya. Kepada teman-teman, terima kasih atas antusiasnya, dan ini orang-orang yang luar biasa ya, karena tadi dari 50 orang, sekarang tinggal 32 orang di dalam ini. Udah banyak yang gugur gitu ya. Jadi hebat lah dari kawan-kawan semua bisa sampai sekarang tetap di sini. Dan terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa itu, yang membuka wawasan kita, yang menjadi pemantik kita untuk mengetahui lebih dalam lagi untuk tentang beasiswa dan esai ini gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Dan kepada teman-teman yang menanyakan bisa diakses di mana untuk materi tadi, itu mungkin nanti bisa di grup, nanti dikasih PPT-nya, atau bisa cek nanti di YouTube USU. Nanti insya Allah akan kita share di situ. Jangan lupa juga di subscribe ya. Mungkin saya akhiri ya dari quotes dari seorang pengusaha yang sukses di dunia gitu. Mungkin nggak pada asing, yaitu oleh Jack Ma. Beliau berkata, tidak masalah hasil dari usaha yang kamu lakukan, entah itu berhasil atau gagal. Pengalaman yang kamu dapatkan sudah merupakan bentuk dari sebuah kesuksesan. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk terus mencoba, karena yang dapat mengubah seseorang itu dirinya sendiri, sesuai dengan Quran surah Ar-Ra'd ya, ayat 11. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Saudara Amarul Azmi yang telah membantu kita untuk memandu di topik 3 tadi ya. Para hadirin, tiba akhirnya kita sampai di penghujung acara pada acara talk show beasiswa di topik 3 ini dengan tema kiat untuk lolos beasiswa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa yang telah memberikan pengalamannya, ilmu dan semuanya
yaitu Abangda Ilham Syahbandi dan juga Kakanda Apnila Putri Saragi. Terima kasih Abang, terima kasih Kakak. Semoga ilmunya dapat kita amalkan untuk semua dan bermanfaat untuk semuanya juga. Terima kasih juga kepada seluruh peserta talk show beasiswa yang akhirnya ada juga beberapa mungkin yang udah gugur, tapi saya sangat apresiasi kepada teman-teman yang masih bertahan hingga saat ini di 11.54 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum saya menutup acara pada topik 3 ini, saya ingin meminta kepada teman-teman semua, baik dari pemateri, dari Bang Ilham, Kak Apnila, dan juga semua teman-teman peserta talk show, dan juga rekan-rekan dari Himala USU, untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan mengambil gambar. Yuk teman-teman semua aktifin kameranya yuk. Ya teman-teman, bisa diaktifkan kameranya. Dan bilang teman-temannya pada ikut sama si Muhammad Ridho lagi. Enggak kan? Ayo teman-teman yang lain. Kabur deh kan. Kabur sama si Muhammad Ridho. Pergi bareng mereka weekend. Ayo Safira nih ada. Safira, buka Safira. Udah belum? Sebutin aja deh namanya yang belum buka. Biar di-grade kan. Siapa yang cerita? Terima kasih kepada Vika Firmansyah yang telah membantu untuk mengambil gambar. Baiklah, saya memohon maaf kepada semua teman-teman, kepada Bang Ilham dan juga Kak Apnila, apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam jalannya acara kami ini, karena kami juga masih belajar untuk membuat talk show yang melibatkan seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Dan juga saya Wilma Apriliana selaku MC dalam acara talk show beasiswa SSH Himpunan Mahasiswa Langkat Universitas Sumatera Utara. Mohon pamit undur diri. Terima kasih semua atas partisipasinya. Jangan lupa nanti di pukul 13.30 harap kembali lagi karena kita akan memulai talk show ini di sesi 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Himala, kalian ada evaluasi nggak untuk kegiatan? Mana nih yang masih aktif? Himala USU. Nah, aktif. Oke, ini siapa nih? Dengan siapa? Coba recordingnya dimatikan dulu deh untuk ini kan di YouTube kalian ya.